spiritualitas, walaupun semuanya spiritualitas, gitu ya. Nah, untuk mencapai pemahaman tasawuf falsafi ini dibutuhkan namanya tokoh-tokoh filsafatus yang membahas tentang tasawuf dari segi filsafat. Nah, pertama ada Ibnu Arabi, ada Farabi, ada Kindi, ada Sina, ada Jalaluddin Rumi, ada Al-Hajili. Nah, Ibnu Arabi itu terkenal dengan konsepnya wahdatul wujud atau insan kamil. Nah, kenapa kok di sini ada insan kamil nih? Padahal insan kamil itu kan artinya adalah manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna yang dimaksud di sini adalah bukan penyempurnaan secara fisik, tetapi secara hakikatnya, yaitu meleburnya egosentris dalam diri kita. Egosentris itu berarti level keakuan, rasa egois di dalam diri kita. Egois tidak mau sholat, egois tidak mau berbuat baik di dalam kehidupan, egois menang sendiri, itu yang namanya egosentris. Nah, kalau di Ibnu Farabi Al-Kindi ini kan kemarin kita nggak bahas ya, kita lebih bahas Ibnu Sina. Ibnu Sina ini walaupun beliau terkenal dengan kedokterannya, beliau juga membahas tentang filsafatnya. Nah, rujukan dari tasawuf falsafi ini adalah dari tokoh-tokoh filsafat. Nah, setelah kita memahami tasawuf falsafi ini dengan benar, dengan pemahaman yang lurus, barulah kita bisa mengimplementasikan yang namanya tasawuf akhlaki dan tasawuf amali. Nah, kalau tasawuf akhlaki, ya kan? Kalau tasawuf akhlaki ini lebih cenderung ke sifat. Sifat itu berarti kan tadi bisa masuk ke akhlak, bisa masuk ke etika, estetika, ya kan? Bisa masuk ke moral, bisa masuk ke terpuji, adab. Ini kan sifat semua. Secara tidak langsung itu kalian sudah menyebutkan kata-kata sifat tersendiri. Nah, di tasawuf akhlaki ini nanti kalian akan pelajari di semester berikutnya. Semester berikutnya kalian pasti akan membahas yang namanya makomat dalam tasawuf. Apa sih makomat dalam tasawuf? Banyak sekali. Salah satunya itu ada syukur, ada sabar, ada qanaah. Nanti kalian akan diberikan kalau ketemu dosen yang tepat ya, kalian akan diberikan indikator bagaimana mencapai rasa syukur, rasa sabar, qanaah dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Insyaallah. Nah, terus kalau sudah masuk di tasawuf akhlaki, ini tidak berarti harus berurutan ya, karena ketiga ini pasti akan selalu berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus ketiga adalah tasawuf amali. Amali itu adalah perbuatan, amal, perbuatan, kebiasaan yang terimplementasikan di dalam tarekat. Kalau yang bisa nanti setelah kalian sudah membahas tentang tasawuf akhlaki ini, kalian pasti akan disuguhkan dengan namanya tarekat dan suluk. Agama-agama tarekat dan lain sebagainya. Nah, apa sih itu tarekat? Apa sih itu suluk dan lain sebagainya? Nanti kalau saya jelaskan di sini, nanti kalian tambah. Kita fokus di tasawuf. Nah, kalau sudah terimplementasikan seperti ini, secara gampangnya kita lihat adalah di konsep syariat, hakikat dan makrifat. Sebenarnya orang hidup itu untuk apa sih? Oh, ternyata syariatnya orang Islam adalah tadi sholat, zakat dan lain sebagainya. Yang memang syaratnya orang Islam seperti itu. Nah, tapi hakikatnya seperti apa? Apakah sholat itu akan dimaknai?
Contohnya ini salah satu contoh dari filsafat falsafi. Ya. Nah, apakah sholat itu akan dimaknai sebagai ibadah atau sebagai penggugur dosa atau hanya melakukan tanggung jawab? Nah, itu kan tergantung dari manusianya masing-masing. Nah, apakah dia hakikatnya sholat itu apa sih? Apakah dia untuk menggugurkan dosa ataukah untuk melepas tanggung jawab? Kan gitu. Ataukah sarana mendekatkan diri? Kan yang tahu dirinya sendiri. Saya kan nggak tahu kalian sholat itu merujuknya kemana kan? Nah, setelah kalau kalian sudah memahami di sini, kalian pasti akan menemukan yang namanya transendensi. Pasti kalian bingung transendensi itu apa sih, Miss? Menaiknya level nafas. Nah, level nafas ini itu ada yang namanya level amarah, lawama, kan? Lalu mulhamah dan lain sebagainya. Nah, kalau sholat ini sudah sesuai dengan hakikatnya, kalian pasti sudah memahami yang namanya transendensi seperti ini. Nah, untuk mencapai transendensi seperti ini, kita harus memahami konsep-konsepnya tasawuf falsafi. Konsep-konsepnya tasawuf falsafi apa? Contohnya adalah di jurusan kalau kita lihat misalnya kita masih di level yang amarah. Amarah itu orangnya suka nesunan, egosentrisnya tinggi. Pokoknya harus paling menang sendiri, harus paling juara satu, harus. Nah, setelah dia belajar tasawuf falsafi, konsepnya insan kamil dipraktekkan di syariatnya dan hakikatnya, dia bisa naik ke level lawamah. Maksudnya bisa menurunkan egonya. Sing awalnya pokoknya aku sing harus nomor siji, yang harus idola, yang harus aku. Dia bisa meruntuh ke ya tidak masalah yang namanya usaha. Ya berarti ada gagal, ada sukses. Nah, itu kan dia sudah melebur di level ke lawamah. Ini kalau ketemu saya nanti akan saya jelaskan. Kalau sudah masuk di lawamah, berarti apakah ini bisa dimasukkan dengan insan kamil? Sebenarnya itu sudah bisa, karena yang namanya konsep insan kamil itu adalah melakukannya sesimpel itu sebenarnya. Mana dikit? Memang gitu. Sebenarnya adalah makanya kenapa di semester awal malah bahasnya bingung-bingung toh, bahasa falsafah kesatuan ilmu, bahasa filsafat, bahasa tasawuf falsafi. Ya memang kalian dipersiapkan untuk jadi sarjana pemikir gitu. Namanya juga kalian masuk di usuluddin. Sampai situ enggak pemikirannya. Belum. Nah, kita tuh bukan hanya di tasawuf dan psikoterapi loh ya. Tapi kita namanya adalah usuluddin. Nah, usul itu apa sih? Usul itu apa? Kan? Nah, ditambahi aktin. Kalian pasti akan ketemu namanya falsafah kesatuan ilmu, tasawuf falsafi, terus apa lagi yang filsafat filsafat. Makanya usuluddin ini adalah pokok-pokok. Lah, untuk mengimplementasikan